Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Shin Tae-yong akhirnya resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dengan durasi kontrak yang panjang, diharapkan mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini mampu membawa perubahan di Timnas Indonesia. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim mancanegara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin. Ratu Tisha kembali mencalonkan diri dan terpilih. Jadi kesimpulannya, Ketua PSSI sebelumnya Pak Iwan Bule kembali menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Madampang sampai melongo, baru menjabat sebagai Ketum PSSI, Ratu Tisha panggil Shin Tae-yong lagi dan akan naturalisasi Pascal Struijk. Dikira Ratu Tisha cuma orang biasa, ternyata Tisha punya koneksi di Belanda dan Amerika. Terima kasih Ratu Tisha sudah panggil STY dan panggil Pascal Struijk ke Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Madampang sampai melongo, baru menjabat sebagai Ketum PSSI, Ratu Tisha panggil Shin Tae-yong lagi dan akan naturalisasi Pascal Struijk. Dikira Ratu Tisha cuma orang biasa, ternyata Tisha punya koneksi di Belanda dan Amerika. Terima kasih Ratu Tisha sudah panggil STY dan panggil Pascal Struijk ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sedang bersiap menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Atmosfer panas mulai terasa karena lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak menunggu di depan mata. Dua laga berat ini menjadi penentu, apakah Garuda bisa terus terbang atau harus terhenti di tengah jalan. Tekanan besar bukan hanya ada di pemain, tapi juga di manajemen PSSI. Pasalnya, perjalanan menuju Piala Dunia tinggal menghitung hari saja, tepatnya 21 hari lagi sebelum laga pertama digelar. Seluruh perhatian kini tertuju pada langkah-langkah PSSI dalam menyiapkan tim. Banyak yang bertanya-tanya, strategi seperti apa yang akan dipilih untuk menghadapi lawan kelas dunia ini. Dan tentu, publik berharap tidak ada lagi drama yang justru bisa mengganggu fokus timnas. Semua mata tertuju, semua telinga mendengar, semua ingin tahu langkah selanjutnya. Di saat timnas sibuk berlatih, kabar besar justru datang dari kursi kepemimpinan PSSI. Erick Thohir pada 17 September lalu resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan jabatan baru itu, otomatis ia harus melepas posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Aturan FIFA jelas melarang seseorang memegang dua jabatan sekaligus yang bisa mengganggu independensi federasi. Jika dipaksakan, sanksi berat bisa menghantam sepak bola Indonesia, mulai dari pembekuan hingga larangan tampil di ajang internasional. Situasi ini menjadi sorotan besar karena posisi Ketua Umum PSSI bukan sekadar kursi kosong. Itu adalah posisi strategis yang menentukan arah perjalanan sepak bola Indonesia ke depan. Erick Thohir memang telah berkontribusi besar, tapi kini semua mata melihat siapa yang akan melanjutkan langkahnya. Keputusan melepas jabatan ini pun menjadi babak baru dalam dinamika PSSI. Sebagai pengganti Erick Thohir, muncul dua nama yang tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, Iwan Bule dan Ratu Tisha. Keduanya akhirnya resmi menggantikan kursi Ketua PSSI yang ditinggalkan Erick. Meski belum ada kepastian hitam di atas putih siapa yang jadi ketua atau wakil, prediksi kuat menyebut Ratu Tisha bakal naik sebagai Ketua Umum, sedangkan Iwan Bule mendampingi sebagai wakilnya. Nama mereka bukanlah nama baru di dunia sepak bola. Pengalaman panjang sudah mereka torehkan, baik di kancah nasional maupun internasional. Bahkan, publik masih mengingat jelas bahwa duet inilah yang dahulu berperan besar dalam mendatangkan Shin Tae-yong ke Indonesia. Kredibilitas mereka pun jarang diragukan, meski tentu selalu ada pro dan kontra. Namun, satu hal pasti, kepemimpinan baru ini memberi harapan sekaligus tanda tanya besar, mampukah mereka membawa timnas ke level yang lebih tinggi?
Di balik sosoknya yang dikenal ramah dan penuh senyum, ternyata Ratu Tisha memiliki ketegasan yang mengejutkan banyak pihak. Malam ini, keputusan besar pun ia ambil. Patrick Kluivert, pelatih yang sebelumnya dipercaya mendampingi skuad Garuda, akhirnya resmi didepak. Alasannya jelas, performa timnas di bawah asuhannya jauh dari harapan. Hasil imbang melawan Lebanon menjadi puncak kekecewaan, setelah sebelumnya Indonesia dipermalukan Jepang dengan skor telak 6-0, lalu kembali tumbang dari Australia 5-1. Catatan buruk itu membuat kesabaran publik habis, dan Tisha pun bertindak cepat. Keputusan pemecatan ini menunjukkan bahwa Tisha tidak ingin timnas terus terpuruk. Ia tak segan memutuskan langkah drastis demi menyelamatkan Garuda. Tanpa basa-basi, Tisha menghubungi nama yang sudah tak asing lagi, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali dipanggil untuk memimpin timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri bukan figur asing, ia pernah memberi perubahan besar dalam permainan timnas. Dengan pengalaman dan gaya melatihnya yang disiplin, kehadiran STY diharapkan bisa mengembalikan semangat skuad Garuda. Langkah Tisha ini sekaligus memutuskan arah baru, meninggalkan jejak kepemimpinan Erick Thohir, dan menaruh kepercayaan kembali pada pelatih yang sudah terbukti. Tak berhenti sampai di situ, gebrakan Ratu Tisha terus berlanjut. Kali ini, fokusnya tertuju pada lini pemain. Nama Pascal Struijk tiba-tiba muncul dalam radar PSSI. Bek tangguh yang bermain di Premier League bersama Leeds United ini memiliki nilai pasar fantastis, mencapai 200 miliar rupiah. Angka yang hampir setara dengan setengah skuad timnas Indonesia saat ini. Langkah mendatangkan Struijk bukan sekadar soal teknis, tapi juga soal prestise. Kehadiran pemain naturalisasi dengan nilai tinggi bisa mendongkrak kepercayaan diri tim sekaligus memberi sinyal ke dunia bahwa Indonesia serius bersaing di level global. Menariknya, Tisha punya jaringan kuat di luar negeri. Ia bukan orang sembarangan. Latar belakang pendidikannya di Amerika dan pengalaman panjangnya di Federasi Sepak Bola Internasional membuatnya punya koneksi luas. Dengan modal itu, Tisha diyakini mampu membuka pintu untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora lain. Struijk mungkin baru langkah awal. Visi besarnya adalah membuat skuad Garuda tidak hanya mengandalkan bakat lokal, tetapi juga talenta internasional yang punya darah Indonesia. Sebelum Tisha mengambil alih, PSSI sudah punya reputasi dalam urusan pemain diaspora. Erick Thohir bersama Patrick Kluivert juga sempat berusaha membangun jaringan dari Belanda, negeri yang dikenal melahirkan banyak talenta sepak bola kelas dunia. Namun, hasil di lapangan berbicara lain. Meski punya pamor, performa timnas justru makin menurun. Kekalahan demi kekalahan membuat publik kecewa dan hilang harapan. Kekalahan telak dari Jepang dan Australia mempertegas bahwa strategi sebelumnya tidak berjalan baik. Apalagi, pencoretan Shin Tae-yong oleh kepemimpinan lama menjadi blunder fatal. Tanpa STY, timnas kehilangan arah, dan peluang menuju Piala Dunia 2026 nyaris kandas. Kini, bola kembali di kaki Tisha. Bersama Iwan Bule, ia bergerak cepat memecat Patrick Kluivert dan kembali memanggil Shin Tae-yong. Harapan baru pun muncul. Waktu memang sangat mepet, tinggal 20 hari menuju laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Tapi bagi Tisha, tidak ada kata menyerah. Ia percaya dengan pengalaman dan disiplin STY, peluang lolos tetap terbuka. Masyarakat pun mulai kembali optimis. Meski jalan terjal menanti, kembalinya STY dipandang sebagai angin segar. Laga melawan dua raksasa Asia itu akan menjadi ujian besar. Publik hanya bisa berharap, langkah cepat Tisha bisa membuahkan hasil manis, bukan sekadar janji di atas kertas. Akibat dari semua langkah berani itu, nama Ratu Tisha kini mencuat tinggi. Dalam sebuah wawancara, bahkan Madam Pang harus mengakui pesonanya. Ia menyebut Tisha sebagai sosok hebat, tidak kalah cerdas dan berani dibanding Erick Thohir. Ungkapan itu membuat banyak pihak terdiam sekaligus melongo. Bagi sebagian orang, Tisha mungkin hanya terlihat sebagai figur biasa. Tapi fakta berkata lain, ia mampu mengambil keputusan besar dalam waktu singkat. Sosoknya kini dipandang sebagai harapan baru bagi timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian juga sependapat dengan Madam Pang? Apakah kalian setuju panggil Shin Tae-yong lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sandy Walsh cetak gol di kota kelahiran kakeknya bikin stadion GBT geger. Momen spesial lawan Taiwan jadi bukti Garuda kian perkasa menuju Piala Dunia 2026.
Sandy Walsh tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat kembali merumput bersama timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga melawan Taiwan pada Jumat tanggal 5 September tahun 2025 berakhir dengan kemenangan telak 6-0 bagi skuad Garuda, dan bagi Sandy, kemenangan ini memiliki makna emosional yang lebih dalam. Pasalnya, Surabaya bukan sekadar kota pertandingan, melainkan juga tanah leluhurnya. Sang kakek lahir di kota ini, sehingga atmosfer yang ia rasakan terasa begitu personal. Bek berusia 30 tahun tersebut masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Yakob Sayuri. Tak butuh waktu lama baginya untuk memberikan kontribusi nyata. Menit ke-61, bola hasil tendangan Sandy melesat masuk, menggenapkan pesta gol Indonesia sekaligus mempertegas kualitasnya sebagai pemain yang konsisten memberi dampak positif. Itu menjadi gol ketiganya dalam 20 penampilan bersama timnas sejak debut pada September tahun 2023 saat Garuda menang 2-0 atas Turkmenistan. Bukan hanya itu, torehan gol di Surabaya ini makin istimewa lantaran datang hanya beberapa hari setelah ia membuka rekening gol bersama klub barunya, Buriram United. Dalam kurun sepekan, Sandy berhasil mencatat 2 gol di 2 kompetisi berbeda. Momentum ini membuatnya kian percaya diri menghadapi tantangan besar yang menanti, terutama pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Ketika ditanya soal atmosfer bermain di Jakarta dibanding Surabaya, Sandy dengan jujur menyebut ada nuansa berbeda. Bermain di luar ibu kota memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengan pendukung Garuda dari berbagai daerah. Ia menyambut positif langkah federasi yang berupaya menyebarkan euforia timnas ke seluruh penjuru tanah air, karena dukungan publik adalah energi tambahan yang tak ternilai. Usai pesta gol melawan Taiwan, Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Lebanon di stadion yang sama pada Senin, 8/9. Dua laga ini menjadi uji coba krusial untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki detail permainan sebelum bentrok dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Di kesempatan yang sama, Sandy juga memberikan komentarnya mengenai Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans yang baru saja melakoni debut. Menurutnya, kedua pemain tersebut menunjukkan potensi besar meski baru pertama kali mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah kedalaman skuad Garuda yang tengah bersiap menuju panggung terbesar, Piala Dunia 2026. Debut Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra langsung bikin heboh di Stadion GBT. Dua amunisi baru Garuda siap jadi senjata rahasia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan rangkaian laga uji coba internasional di agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Dari 2 pertandingan yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pasukan Garuda mencatat 1 kemenangan telak dan 1 hasil imbang yang cukup berharga. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus modal penting untuk menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan. Kemenangan besar diraih saat menghadapi Chinese Taipei. 6 gol tanpa balas tercipta, menegaskan dominasi Indonesia di hadapan publik Surabaya. Namun, ketika berjumpa Lebanon, permainan sengit berakhir dengan skor kacamata. Meski tidak ada gol yang tercipta, laga itu tetap memberikan banyak catatan positif, terutama terkait kehadiran 2 amunisi baru, Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra. Kedua pemain naturalisasi tersebut mendapat kesempatan debut langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Mereka memulai dari bangku cadangan saat melawan Chinese Taipei, lalu dipercaya tampil sejak menit awal ketika bersua Lebanon. Miliano, yang berusia 21 tahun dan bermain di FC Utrecht, menunjukkan kecepatan serta keberanian menusuk pertahanan lawan dari sektor kanan. Aksinya kerap memicu ancaman, meski penyelesaian akhirnya belum maksimal. Kendati demikian, dalam total 103 menit bermain, ia membuktikan dirinya bisa menjadi senjata andalan baru Garuda di lini sayap. Sementara itu, Mauro Zelstra memperlihatkan karakter berbeda sebagai seorang penyerang murni. Dengan tinggi badan 188 cm, ia menjadi ancaman nyata di duel udara. Penempatan posisinya juga patut diapresiasi karena sering muncul di momen-momen penting dalam kotak penalti lawan. Pada laga debutnya, Mauro bahkan sempat menjebol gawang Chinese Taipei lewat sundulan,
meski akhirnya dianulir karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap kiper lawan. Dalam 85 menit total penampilannya, ia memperlihatkan potensi besar yang bisa semakin matang seiring waktu. Kehadiran dua pemain ini jelas menambah kedalaman skuad yang sedang dibangun Kluivert. Miliano menghadirkan variasi serangan dari sisi lapangan, sedangkan Mauro memberi alternatif berbahaya di lini depan, terutama jika oleh Romeni masih harus menepi karena cedera. Dengan waktu tersisa sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi, keduanya memiliki peluang besar untuk semakin menyatu dengan gaya permainan tim. Dua laga persahabatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal hasil akhir, melainkan juga tentang proses adaptasi pemain baru. Miliano dan Mauro kini telah merasakan atmosfer pertandingan internasional, dan pengalaman tersebut bisa menjadi bekal penting saat Indonesia berjuang merebut tiket menuju panggung Piala Dunia. Isu kembalinya Shin Tae-yong bikin geger setelah gagalnya timnas U23 di Piala Asia. Media Vietnam bongkar syarat mengejutkan jika PSSI ingin datangkan lagi sang pelatih Korea. Kegagalan timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket menuju putaran final Piala Asia U23 2026 menjadi tamparan keras bagi pecinta sepak bola nasional. Publik yang semula menaruh harapan besar terhadap generasi baru di bawah komando Gerald Vandenberg harus kecewa karena hasil yang diraih justru jauh dari ekspektasi. Setelah sebelumnya hanya finish sebagai runner-up di ajang Piala AFF U23, kini mimpi untuk tampil di panggung Asia kembali pupus. Dua kegagalan beruntun ini membuat posisi Vandenberg semakin menjadi sorotan tajam. Kondisi tersebut membuka ruang bagi munculnya kembali nama Shin Tae-yong di tengah perbincangan hangat. Banyak pihak menilai, sosok pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan publik Indonesia. Tidak sedikit suara-suara yang berharap ia kembali memimpin Garuda Muda, mengingat rekam jejaknya yang sempat membawa angin segar bagi persepakbolaan tanah air. Isu ini bahkan menyeberang ke luar negeri, dengan media Vietnam ikut mengulas kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas. Salah satu media olahraga di Vietnam menuliskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan figur Shin jika ingin kembali bangkit. Namun, tidak semudah itu untuk mendatangkannya lagi. Menurut klaim media tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi PSSI bila benar-benar ingin bekerja sama kembali. Syarat tersebut merujuk pada penuturan Jong Seok-so, atau yang lebih akrab disapa JJ, mantan penerjemah Shin saat bertugas di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa Shin hanya bersedia kembali jika diberikan kewenangan penuh dalam mengatur seluruh aspek tim nasional. Pernyataan itu menimbulkan spekulasi baru, apakah PSSI berani melepas kontrol besar kepada seorang pelatih. Apalagi, Shin kini sudah kembali aktif menangani tim lain, sehingga pembicaraan mengenai kembalinya ia ke Indonesia bisa dibilang masih terlalu dini. Akan tetapi, wacana ini tetap ramai diperbincangkan karena banyak yang merasa hanya Shin yang mampu memberi warna berbeda pada permainan Garuda. Di tengah segala rumor, satu hal yang pasti adalah tanggung jawab timnas, baik level senior maupun kelompok umur, untuk segera menunjukkan hasil nyata. Tanpa prestasi, nama Shin akan terus menghantui pemberitaan dan membuat pelatih baru selalu berada dalam tekanan perbandingan. Artinya, jalan keluar terbaik bukanlah terus menengok ke belakang, melainkan berfokus pada pembuktian di lapangan. Publik menantikan gelar, kemenangan, dan konsistensi agar timnas Indonesia tidak terus terjebak bayang-bayang masa lalu. Perbandingan awal era Shin Tae-yong vs Gerald Vandenberg di timnas U23 jadi sorotan panas. Statistik mengejutkan bongkar siapa yang lebih berhasil bawa Garuda Muda. Belakangan ini, jagat sepak bola Indonesia diramaikan dengan perbincangan mengenai perbandingan awal masa kepelatihan Shin Tae-yong dengan Gerald Vandenberg di timnas Indonesia U23. Hal ini muncul setelah skuad Garuda Muda gagal menembus putaran final Piala Asia U23 2026. Hasil yang diraih cukup mengecewakan karena hanya berakhir di posisi runner-up grup dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Dari laga tersebut, tim hanya mampu mencatat sekali menang, sekali imbang, dan menelan 1 kekalahan, yang terjadi pada partai terakhir melawan Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Kondisi ini membuat banyak penggemar menoleh ke belakang, tepatnya ke era Shin Tae-yong.
Saat masih menukangi tim muda Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Garuda Muda melangkah hingga babak semifinal turnamen bergengsi, sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia U23. Pencapaian tersebut kemudian dianggap sebagai standar keberhasilan yang membuat nama Shin selalu dibandingkan dengan pelatih penggantinya. Seorang pengamat sepak bola bernama Budi menyebutkan bahwa wajar jika publik melakukan perbandingan, karena keduanya sama-sama menakodai tim di tahap awal. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil di era pertama kedua pelatih ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Di tahun 2021, Shin Tae-yong memimpin timnas U23 dalam 4 pertandingan, dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Salah satu pencapaian awalnya adalah finish di peringkat ketiga Piala AFF U23 setelah mengalahkan Malaysia lewat adu penalti. Akan tetapi, di kualifikasi Piala Asia U23, tim asuhannya juga gagal melangkah lebih jauh setelah kalah dari Australia. Sementara itu, catatan awal Vandenberg tidak sepenuhnya buruk meskipun berakhir dengan kekecewaan. Sejak memimpin pada tahun 2025, ia mendampingi Garuda Muda dalam 8 pertandingan resmi. Dari total laga tersebut, Indonesia berhasil meraih 4 kemenangan, 2 kali imbang, serta 2 kekalahan. Dalam ajang Piala AFF U23, tim racikannya mampu menembus final, meski harus puas menjadi runner-up usai dikalahkan Vietnam. Namun, peluang emas di kualifikasi Piala Asia kembali hilang karena langkah mereka terhenti di babak grup. Dengan demikian, jika melihat secara keseluruhan, keduanya sebenarnya memiliki pola yang mirip pada masa awal kariernya bersama timnas U23, ada keberhasilan yang patut diapresiasi, namun juga terdapat kegagalan penting yang belum teratasi. Bedanya, Shin berhasil memberi kesan mendalam lewat capaian semifinal dan lolos ke Piala Asia, sedangkan Vandenberg masih harus mencari cara untuk memperbaiki kekurangan agar bisa membawa tim muda Indonesia kembali bangkit di kesempatan berikutnya. Nathan Chuaon, tim Geipens hingga Sandy Walsh unjuk gigi di liga luar negeri. Penampilan pemain Garuda di Belanda dan Thailand jadi sorotan pecinta bola tanah air. Selain Ivar Jenner yang terus jadi sorotan, beberapa pilar timnas Indonesia lain juga ikut ambil bagian di liga luar negeri akhir pekan ini. Nama-nama tersebut menunjukkan penampilan yang beragam, mulai dari tampil penuh selama 90 menit hingga harus puas hanya duduk di bangku cadangan. Di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie, Nathan Chuaon dipercaya tampil sejak menit pertama bersama Willem II Tilburg saat menghadapi De Graafschap. Laga yang digelar di Stadion De Vijverberg berakhir imbang 1-1, dan Nathan tidak tergantikan hingga peluit panjang. Pemain berusia 23 tahun itu tampil cukup solid meski sempat diganjar kartu kuning di menit-menit akhir. Menurut penilaian Fotmob, ia diganjar rating 7,6 yang menandai kontribusinya besar dalam permainan. Salah satu yang paling menonjol, Nathan tercatat sebagai pemain dengan jumlah tackle terbanyak di pertandingan tersebut, memperlihatkan betapa agresif dan sigapnya ia menjaga area pertahanan. Masih dari kompetisi yang sama, giliran tim Geipens yang tampil bersama FC Emmen. Pemuda berusia 20 tahun ini turun sejak awal ketika timnya menghadapi Top Os. Pertandingan berakhir dengan skor identik 1-1. Meskipun ditarik keluar pada menit ke-76 dan digantikan oleh Frank Evina, kontribusinya tetap terlihat. Geipens bahkan dinilai sebagai pemain yang paling banyak menciptakan peluang bagi Emmen sepanjang laga. Fotmob memberi rating 6,7 untuk penampilannya, angka yang memang tidak terlalu tinggi, tetapi menegaskan bahwa ia tetap memberi peran penting di lini tengah. Bergeser ke Thailand, dua pemain keturunan Indonesia juga ikut berkiprah bersama Buriram United di Thai League 1. Sandy Walsh dipercaya tampil sebagai starter ketika timnya berjumpa PT Prachuap di kandang sendiri, Chang Arena. Ia bermain cukup disiplin hingga akhirnya digantikan pada menit ke-79 oleh Kenny Dougal. Dari sisi penilaian, Sandy memperoleh rating 6,9, salah satu yang terendah di antara pemain inti Buriram, namun tetap berkontribusi dalam kemenangan tim. Sementara itu, Sain Patinama tidak diturunkan sejak awal dan hanya menghuni bangku cadangan. Aksi para pemain Garuda di luar negeri ini menjadi bukti bahwa mereka terus berproses di level kompetitif, baik di Belanda maupun di Thailand. Kompetisi akhir pekan ini pun belum sepenuhnya usai, sehingga masih ada peluang pemain Indonesia lainnya turun memperkuat klub masing-masing.
Setiap menit bermain menjadi kesempatan penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membuktikan diri menjelang agenda besar timnas pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan.